Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada petang hari ini dalam kajian rutin Kamis yang pertama di setiap bulan. Kita akan membahas tema berkaitan dengan Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah yang akan saya bawakan barangkali agak berbeda dengan pelajaran atau kajian sirah Nabawiyah yang konvensional. Kita berusaha menggali sirah Nabi dikaitkan dengan relevansi kehidupan kita modern saat ini, maknanya, kemudian filosofinya, dan juga pelajaran dari orientasi perjuangan baginda Rasulullah SAW sebagai bekal kehidupan kita sebagai umat Islam di zaman ini, tanpa kehilangan rujukan dari kitab-kitab referensi tentang Sirah Nabawiyah. Tetap kita sampaikan kronologi sejarah itu. Kalau ada ayat Al-Quran yang turun berkaitan dengan sejarah itu, maka kita akan juga sampaikan asbabun nuzulnya, lalu makna-maknanya, dan apa urgensinya dalam kehidupan kita pada zaman ini. Sebelumnya saya mengucapkan menuntut ilmu di masjid yang menjadi rumah bagi para penuntut ilmu sesuai dengan namanya, yaitu Baitut Thalibin. Tema kita kali ini perdana tentang Sirah Nabawiyah adalah berkaitan dengan sejarah pemindahan arah kiblat. Jadi kita tidak menyusunnya berdasarkan pembahasan sirah yang konvensional, biasanya dimulai dari awal kelahiran Nabi, namanya, nasabnya, kemudian masa kecil Rasulullah, apa yang dialami, tanda-tanda kenabiannya, atau irhasat, kemudian peristiwa-peristiwa besar yang beliau alami pada saat beliau masih remaja sampai dewasa, kemudian menikah dengan Khadijah, lalu kemudian beliau sebagai seorang fund manager atau CEO perusahaannya Khadijah, seorang konglomerat besar Mekah Quraisy di masa itu, lalu kemudian bagaimana awal turunnya wahyu, dan seterusnya dan seterusnya. Saya mengambil angle berdasarkan peristiwa yang terjadi pada bulan Hijriyah ini. Karena kita sekarang berada di bulan Sya'ban, sudah berada di pertengahannya, bahkan lebih. Orang-orang menyebutnya nisfu Sya'ban kemarin, hari Selasa, tanggal 15 Sya'ban. Nah, apa yang terjadi dalam sejarah perjuangan Nabi di bulan Sya'ban ini menarik untuk kita cermati. Para ulama menyebut ayat tentang pemindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Mereka sepakat bahwa ayat surat Al-Baqarah mulai dari 42 sampai 144 itu turun pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan pada tahun 2 Hijriyah. Karena Sya'ban posisi bulannya ada sebelum bulan Ramadan.
Kapan peristiwa itu terjadi, tanggalnya tidak ada riwayat yang sahih, yang valid menyebutkan tanggalnya. Mungkin kita pernah mendengar ada yang mengaitkannya dengan 15 Sya'ban atau nisfu Sya'ban, tapi itu tidak menjadi pegangan para ulama ahli sirah. Yang ulama sepakati, para ahli tafsir, para ahli sejarah, tarikh dan sirah itu menyatakan bulannya adalah bulan Sya'ban, tahunnya pada tahun 2 Hijrah atau tahun kedua setelah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Pemindahan arah kiblat ini memiliki kronologi sejarah. Ya, kalau kita baca, kita sarikan dari riwayat-riwayat dari kitab-kitab sirah. Ibnu Hisham misalnya, berdasarkan dari riwayat Ibnu Abbas, ya, ketika Nabi SAW di Makkah, ya, beliau itu sejak awal kenabian, ya, di Makkah itu Nabi SAW sudah ada. Beliau ini rutin melaksanakan ibadah sholat, ya. Kenapa? Karena sholat itu adalah ibadah yang dikenal dan sudah dipraktekkan oleh seluruh Nabi dan Rasul. Perhatikan ayat-ayat yang berkisah tentang Nabi Isa. Qul in qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis shalah waz zakati ma dumtu hayya. Ya. Nabi Isa ketika masih bayi saja, masih kecil, di momongan Ibunda Maryam itu sudah menyatakan bahwa Tuhan Allah Ta'ala itu telah mewajibkan kepadaku wa awsani bis shalah, ya, untuk melaksanakan sholat. Ya. Nabi Musa juga demikian. Dalam ayat-ayat tentang kisah Nabi Musa juga bisa kita temukan istilah sholat itu. Ya. Nabi-nabi yang lain seperti yang lebih awal lagi dari Nabi Musa, yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail, juga sudah mengutarakan di dalam Al-Quran tentang sholat. Bahkan doa yang populer, ya, yang dibaca, dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihissalam sebagaimana terekam di dalam Al-Quran, itu adalah, ya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang yang menegakkan sholat bersama anak cucu keturunanku. Bahkan lebih awal dari itu, ketika Allah menceritakan awal hijrahnya Nabi Ibrahim dari Baitul Maqdis, dari Palestina ke Masjid ke lembah Mekah, ya, di dalam surat Al-Hajj itu direkam, ya, di situ ada pernyataan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Alasan kenapa Nabi Ibrahim itu membawa putranya yang pertama, bayi yang kemudian nanti setelah dewasa, umur ketika dia sudah mandiri, bisa membantu orang tuanya mencari nafkah, sebagaimana dalam surat As-Saffat ayat 101, ya, yang kemudian menjadi kisah yang abadi tentang penyembelihan putra Nabi Ibrahim, yaitu Ismail, yang kemudian diabadikan dalam ibadah kurban yang kita jadikan sebagai hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Apa sebab Nabi Ibrahim membawa putranya dari Baitul Maqdis ke lembah Makkah? Di ayat surat Al-Hajj tadi dinyatakan Rabbana liyuqimus shalah, agar anak cucuku, keturunanku dari Ismail ini, mereka dapat menegakkan sholat. Ya, ditempatkanlah Ismail dengan keturunannya ini di mana? Di sekitar Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah. Askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang agung.
Itu tentang ibadah sholat. Jadi sholat ini bukan ibadah yang baru. Maka ketika Nabi mendapatkan perintah Allah, wahyu pertama di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu jelas. Di situ ada tuntunan tentang bagaimana hubungan seorang hamba manusia ini dengan Allah, yaitu dengan melaksanakan ibadah sholat. Tapi sholatnya belum lima waktu. Sholat yang diwajibkan pada saat itu adalah sholat malam, qiyamul lail. Itu dulu wajib. Jadi qiyamul lail itu wajib, fardu, sampai ada peristiwa Isra Mi'raj tahun ke-10 kenabian, maka kewajiban sholat malam itu diubah menjadi sholat 5 waktu seperti yang kita kenal sekarang ini. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kemana Rasulullah menghadap kiblatnya ketika sholat itu? Padahal di depan beliau, di kampungnya, di Makkah itu ada Masjidil Haram, ada Ka'bah. Dijawab oleh para ahli sejarah bahwa Nabi SAW sholatnya ketika sholat pada tahun pertama sampai tahun ke-10 kenabian, pada saat Isra Mi'raj itu beliau menghadap sholatnya itu kemana? Ke Masjidil Aqsa. Caranya bagaimana? Ini Nabi di dalam riwayat Ibnu Abbas, ya, Nabi itu mengambil posisi sedemikian rupa sehingga Ka'bah, beliau secara fisik menghadap Ka'bah juga, tapi lurusan Ka'bah yang menjadi tempat beliau menghadap itu lurusannya adalah Masjidil Aqsa. Paham sampai sini ya? Karena Ka'bah itu kan kubus segi 4. Nah, salah satu sudut Ka'bah itu, perseginya itu ada yang lurusan ke depannya itu langsung menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya, ada yang kemudian mengambil sebuah pendapat kemungkinan besar Nabi SAW itu menghadap Masjidil Aqsa-nya itu dari sisi Ka'bah yang mana? Itu dari sisi Rukun Yamani, ya, bukan dari Hajar Aswad. Nah itu, jadi sekalian, walaupun waktu itu tidak ada syariat menghadap kiblatnya itu Ka'bah, enggak. Syariatnya dari Allah jelas, perintahnya adalah menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan riwayat dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas, ya. Nah, setelah Isra Mi'raj ada kewajiban perintah sholat 5 waktu, betul. Nabi sholatnya tetap masih menghadap kemana? Masjidil Aqsa. Kemudian ada Bai'at Aqabah pertama dan kedua tahun 11, 12, ya. Kemudian setelah itu tahun ke-13-nya Nabi itu hijrah. Nabi hijrah ke Madinah, sampai di Madinah dalam riwayat yang sahih tetap Nabi itu sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa di Madinah selama kurang lebih 16 atau 17 bulan. Artinya 1 tahun 4 bulan atau 5 bulan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, sampai sini jelas? Berarti apa? Nabi sholat 13 tahun di Mekah menghadap Masjidil Aqsa. Tambah 1 tahun 4 bulan atau 5 bulan sholatnya tetap menghadap Masjidil. Jadi di total berapa? 14 tahun 5 bulan maks paling lama. Ya, itu sholatnya menghadap kemana? Ke Masjidil Aqsa. Berarti sholat menghadap kiblat yang kedua ke Masjidil Haram itu ya cuma sekitar kurang lebih 8 tahun sekian bulan saja. Jadi masih lebih banyak, ya. Lebih lama Nabi dan sahabat itu sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Maka para ulama menyimpulkan bahwa walaupun arah kiblat umat Islam dalam sholat
itu sudah dialihkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu tidak menghapus status kiblat pertamanya umat Islam, tidak menghapus keutamaan-keutamaan yang ada dalam kiblat pertama umat Islam, dan justru dalam ayat Isra dan Mi'raj Allah Ta'ala mengaitkan, menghubungkan dan menyatukan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Lihat ayatnya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil Aqsa. Jadi disatukan. Dua masjid ini itu menjadi satu kesatuan. Ya, kenapa? Karena memang dalam sejarahnya rumah Allah yang pertama dibangun itu dalam riwayat hadis, dan juga sebelumnya itu ada dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan, itu rumah pertama yang dibangun untuk menyembah Allah adalah Ka'bah yang ada di lembah Bakkah. Lembah Bakkah itu nama lain daripada Makkah Al-Mukarramah. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa rumah kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram untuk mentauhidkan, menyembah Allah itu adalah Masjidil Aqsa. Nabi ditanya, ya Rasulullah, berapa lama jarak pembangunan antara kedua masjid ini? Nabi menjawab 40 tahun. Nah, itulah status Masjidil Aqsa, tidak hilang, tidak dinasakh, tidak dihapus dari segi keutamaan-keutamaannya, ya, meskipun umat Islam tidak lagi sholatnya menghadap ke kiblat Masjidil Aqsa. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah ini turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sungguh kata Allah, kami telah melihat wajahmu wahai Muhammad selalu menengadah ke langit. Ya, beliau mengharap agar apa? Ya, kiblat ini diubah. Kenapa? Karena pada saat Nabi hijrah ke Madinah itu, ya, kiblatnya tetap ke Masjidil Aqsa. Orang-orang Yahudi melihat bahwa ini berarti agama Islam yang dibawa oleh Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam ini agama yang mengekor tradisi Yahudi. Maka Yahudi merasa besar kepala, GR, tahu GR? Gede rumongso kata orang Jawa, ya. Besar kepala, kupingnya jadi apa? Wah, biasa orang kalau GR itu kupingnya jadi apa? Wah, jadi besar. Ya, bangga. Tuh lihat Muhammad. Ya, dia mau niru-niru, menjiplak kita. Sholatnya aja ke Masjidil Aqsa. Kalau emang begitu, kenapa dia nggak ikut agama kita aja? Ya. Jadi dalam keyakinan orang-orang Yahudi ini merasa lebih tua, lebih senior. Ya, karena merasa apa? Mereka ini the sons of Abraham atau Abram. Kami ini anak-anak Abraham, Nabi Ibrahim. Ya. Padahal kalau merasa lebih senior itu keliru. Sebab mereka Yahudi ini, Bani Israel itu kan keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu adiknya Nabi Ismail, lahirnya belakangan. Jadi nggak bisa disebut mereka lebih tua, lebih senior daripada Islam dan kaum muslimin yang merupakan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, Allah dalam Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan beragama Yahudi dan bukan beragama Kristen.
Maka kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim itu bukan seperti yang kalian klaim. Ya, dia beragama Yahudi lah, dia beragama Kristen lah, ya kan? Mereka mengklaimnya begitu. Narik-narik supaya apa? Mereka punya akar sejarah, akar teologisnya dari Nabi Ibrahim. Makanya Israel sekarang ini untuk mempromosikan, mengkampanyekan perdamaian, ya, dengan negara-negara Muslim, minta ada normalisasi. Ya, mereka nggak bicara tentang pendudukan dan penjajahan Israel di atas tanah Palestina. Nggak pernah menyinggung sedikit pun negara Palestina. Terakhir si Netanyahu bilang apa? Nggak ada itu negara Palestina, walaupun sekarang ada Board of Peace. Ya, mohon maaf, kita nggak bahas itu di sini. Ya, Presiden udah setuju, kita ya dukung dengan bersyarat. Kemarin kan MUI begitu. Ya, kita nggak bicara itu. Tapi lihat pernyataannya Netanyahu itu, ya, bahwa nggak ada negara Palestina. Memang Yahudi itu begitu. Ya, kenapa dia bilang kami ini akan daripada berbicara tentang negara Palestina, yang penting kalian negara-negara Islam itu menormalisasi hubungan dengan Israel. Jadi Israel itu jadi negara yang normal diakui oleh negara-negara yang ada di dunia Islam. Nggak usah bicara negara Palestina. Game is over. Sekarang kita bicara masa depan, perjanjian, perdamaian, ya, nggak boleh, nggak ada konflik lagi antara umat Islam dengan Yahudi, dengan apalah macam-macam. Ya, yang ada kita bicara tentang peace to prosperity, perdamaian untuk kesejahteraan, alih teknologi, kemudian pembangunan ekonomi, finansial, teknologi, pertanian, teknologi kedokteran, kesehatan, itu Israel punya segalanya. Ya, Israel punya segalanya. Nanti akan ditransfer ke negara-negara Islam dengan konsep Abraham Accord, perjanjian damai antara Israel dengan negara-negara Muslim dunia, termasuk yang menjadi target sasaran paling besar adalah Indonesia. Ya, tapi sudah lupakan saja yang namanya negara Palestina. Nah, ini tidak bisa kita terima. Baik, Bapak Ibu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi apa? Pelajaran bagi kita sekarang ini apa? Karena ucapan Yahudi seperti itu di Madinah, ya, yang mengatakan Muhammad itu jiplak ajaran Yahudi, dan ini diulang-ulang oleh orientalis yang kebanyakan orientalis masa klasik, ya, abad 18, abad 19, 20, kebetulan itu kebanyakan orang Yahudi. Ya, lihat aja penelitian orientalis, dia bilang Islam ini agama jiplakan Yahudi. Nah, itu dari zaman Nabi dulu udah ada yang bilang begitu. Ya. Nah, contohnya apa? Itu kiblatnya Muhammad ngadapnya ke Masjidil Aqsa. Itu kan tanah suci kita. Tempat lahirnya apa namanya Ishak, Yakub, ya, Nabi Yusuf, terus sampai Nabi Musa. Nabi Musa nggak masuk ke situ tuh. Ya, Nabi Musa nggak masuk ke situ. Nabi Musa adanya lahirnya di mana? Di Mesir. Ya, lahir di Mesir. Ya, karena kondisi waktu itu ratusan tahun, ya, Yahudi itu bermigrasi, berada di Mesir, beranak pinak, sampai kemudian kelahiran Nabi Musa ini menjadi momok bagi Fir'aun, ya. Dan dia dibesarkan di lingkungan istana Mesir, di Raja Mesir. Kemudian dia kabur, lari dari Mesir pergi ke Madian. Itu kisahnya lengkap dalam Al-Quran, surat Al-Qasas, surat An-Naml, surat Taha, ya. Nah, itu katanya ini arah kiblat kita, kiblat Yahudi gitu. Nah, karena itulah Nabi merasa apa? Ya, dalam hati beliau ini menolak. Beliau mengharap kepada Allah. Ini adabnya Nabi, ya. Adabnya Rasulullah itu nggak pernah terucap kata-kata doa memanjat, memohon, minta kepada Allah diucapkan
ya Allah ubahlah kiblat. Itu nggak pernah tuh. Nabi cukup dengan memberikan isyarat, melihat menengadah ke langit dengan harapan dalam hatinya. Ya, berharap bahwa apa? Karena begitu masifnya opini yang disebarkan oleh Yahudi bahwa syariat Islam, ajaran Islam itu mengekor Yahudi, menjiplak ajaran Yahudi, ya, dan Yahudi nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena merasa lebih senior, lebih superior daripada bangsa Arab, apalagi bangsa Quraisy gitu ya. Nah, mereka membuli ajaran Islam, menghina ajaran Islam. Maka Nabi minta dalam hati kepada Allah menengadahkan wajahnya ke langit. Maka Allah turunkan ayat ini, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kata Allah, kami telah melihat wajahmu menengadah ke langit. Falan waliyannaka, maka sungguh kami akan memalingkan engkau ke kiblatan tardaha, kiblat yang engkau sukai wahai Muhammad. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, luar biasa ya. Jadi inilah adabnya baginda Rasulullah SAW. Sehingga ketika turun ayat ini, ya, perintahnya turun di Madinah ketika Nabi sedang sholat zuhur. Ada juga yang mengatakan, ada riwayat mengatakan sedang sholat asar di Masjid Bani Salamah. Lalu kemudian ayat itu turun ketika Nabi sholat, ketika Nabi ruku lagi tuh. Nah, ketika Nabi ruku, maka pada saat itu beliau mendengar Jibril membawa ayat ini. Pada saat ruku sholat zuhur atau asar, ya, beliau tadinya mengarahnya itu kemana? Ke Masjidil Aqsa. Itu beliau ketika ruku dia bergeser pindah arah ke Masjidil Haram. Waktu itu masjid yang sekarang dipakai itu kan namanya kiblaten. Waktu itu belum ada mihrabnya, belum ada begini-beginiannya, ya. Jadi Nabi itu ada di tengah, waktu itu tanah lapang, ya. Jadi ketika Nabi itu bergeser, sahabat di belakang Nabi, ketika Nabi bergeser, nah sahabat juga ikut bergeser tanpa membatalkan sholat mereka. Ya, jadi Nabi sholat dalam satu sholat hari itu menghadap kedua kiblat. Ya, maka saudara bisa mengunjungi tempat bersejarah itu, namanya Masjid Kiblaten. Ya, nah kalau ke Masjid Kiblaten, ya, itu tidak ada perintah atau contoh dari Nabi tentang keutamaan sholat di masjid itu. Ya, itu tempat petilasan sejarah saja. Ya, kalau soal Anda mau sholat duha, mau sholat sunnah mutlak di sana, boleh-boleh aja, tapi nggak boleh ada keyakinan, oh di sini nih sholat sunnah nih. Nah, itu nggak ada, karena nggak ada perintahnya. Karena kalau sholat sunnah itu mesti ikut perintah Nabi atau contoh dari Nabi SAW. Itu hanya sekedar waktu itu Nabi sholat berjamaah zuhur atau asar, kemudian ada perintah untuk memindahkan arah kiblatnya, maka terjadilah perpindahan arah kiblat itu. Dan Nabi tidak pernah lagi membicarakan, wahai umat Islam, sholatlah kamu di masjid itu karena dulu saya pernah sholat dua arah kiblat di situ. Ya, jadi nggak ada keutamaannya masjid itu. Kalau dia sebagai rumah Allah, tempat sujud, tempat untuk kita sujud, iya, semua rumah Allah memiliki keistimewaan keutamaan. Tapi khusus untuk kita melaksanakan praktek ibadah tertentu, apalagi yang mahdhah, ya, tidak ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu latar belakang sejarahnya, ya. Nah, bisa kita lihat keterangan-keterangan ini di dalam tafsir-tafsir selain kitab sirah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Al-Qurtubi, itu ditunjukkan bagaimana latar belakang pemindahan arah kiblat ini. Nah, yang pertama apa pelajarannya? Ada keujian keimanan. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala aqibai. Jadi pemindahan arah kiblat ini adalah ujian keimanan.
ujian ketaatan. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu itu melainkan untuk mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Ya, ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ujian keimanan, ya. Kemudian pelajaran yang kedua, ketika, nah kan sebelum ada pemindahan arah kiblat, mereka bilang apa? Nah, lihat itu Muhammad itu menjiplak agama kita. Setelah arah kiblat diubah, ya, mereka lebih mengejek lagi. Mereka lebih membuli lagi. Muhammad pindahin arah kiblatnya gara-gara kita nggak mau ikut agama dia. Nah, gitu ya. Jadi ini salah, itu salah. Jadi semua di mata Yahudi itu salah. Ya, di mata Yahudi semua Islam ini salah, nggak ada benarnya. Ya, kalau kita kan fair. Kalau misalnya ada dalam nilai-nilai tertentu dalam ajaran ahlul kitab, ya, Al-Quran mengajarkan begitu. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qaimatun, dan seterusnya. Kita tidak menggeneralisir bahwa ahlul kitab semuanya jelek. Ada yang bagus, ada yang soleh, ada yang taat, ada yang mereka tegak lurus dengan ajaran nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad, ya. Dan kita tidak mengatakan itu salah. Nah, tapi yang salah ya kita nyatakan salah. Yang menyimpang kita nyatakan menyimpang. Ya, itulah kehebatan Islam ini. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah turunkan ayat Al-Baqarah 177 untuk merespon, ya, tanggapan orang-orang Yahudi yang selalu menyalahkan umat Islam dalam urusan pindah kiblat ini. Apa kata Allah? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah, dan seterusnya. Bukanlah kebajikan itu diukur karena menghadap ke timur dan ke barat. Nah, ini nanti kita lihat apa maknanya. Jadi dalam tafsir-tafsir baik Ibnu Katsir, Qurtubi, ya, itu semua termasuk tafsir Fakhruddin Ar-Razi, itu dijelaskan tentang peristiwa pengalihan arah kiblat ini sebagai apa? Ketaatan yang mutlak kepada Allah. Kemudian tahapan pendidikan ilahi, ya, ada maslahatnya menghadap ke Masjidil Aqsa, ada maslahat yang lebih besar lagi ke Masjidil Haram. Kemudian syariat Islam ini mandiri. Kenapa mandiri? Ya, Allah yang menentukan. Allah berhak menentukan apa saja yang Dia inginkan. Ketika Allah tentukan arah kiblat umat Islam ke Masjidil Aqsa, ya disitulah ketentuan itu harus kita ikuti. Ya, karena pemilik syariat ini adalah Allah, bukan manusia. Ya, termasuk juga bukan Rasulullah. Rasulullah itu sami'na wa ata'na saja kepada ketetapan Allah. Ya, asy-syari', penetap dan pemilik syariat itu, pengendali dan pengatur syariat serta seluruh aturan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kiblat itu ditetapkan Masjidil Aqsa, kita ikut sami'na wa ata'na. Ketika kita diperintahkan untuk pindah kiblatnya ke Masjidil Haram, itu juga kehendak Allah, maka kita ikut apa kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa makna filosofis pemindahan kiblat ini, jamaah dirahmati Allah? Satu, tauhid. Tauhid itu, ya, berada di atas hawa nafsu kita. Ya, tauhid ini di atas hawa nafsu kita. Ya, Baitul Maqdis dan Ka'bah sama-sama suci. Tapi kesucian keduanya itu berasal dari ketetapan Allah. Kemana Allah arahkan wajah kita, orientasi kita, kiblat kita, disitulah letak ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kesucian, kesakralan Ka'bah, kesucian kesakralan Masjidil Aqsa, kesucian dan kesakralan Masjid Nabawi, 3 masjid
yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita mengunjunginya dan sholat di dalamnya dengan keutamaan-keutamaan yang disebut dalam berbagai hadis-hadis Nabi, itu semua berasal dari Allah, bukan karena bendanya itu sendiri. Ya, Ka'bah kalau kita lihat ya segi empat doang, kubus. Emang di dalamnya ada apa? Nggak ada apa-apa. Ya, kosong. Pernah lihat Ka'bah ketika dibuka? Banyak itu di video-video di YouTube. Ya, isinya nggak ada. Cuma ada tiang. Ya, nggak ada benda-benda macam-macam yang berharga, nggak ada. Ya, nggak ada, nggak seperti umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad tuh kadang kiblatnya itu di situ ditaruh apa gitu, macam-macam. Contoh misalnya Yahudi itu kenapa dia menjadikan sakral Bait Suci Sulaiman yang ketiga, yang mereka klaim itu adalah yang didirikan oleh Nabi Sulaiman itu lalu dihancurkan oleh Nebukadnezar, dihancurkan oleh Kaisar Titus dari Roma. Itu dulu mereka jadikan tempat itu sebagai Qudsul Aqdas, Bait Hamiqdas, tempat rumah Tuhan. Allah Tuhan dalam keyakinan agama Yahudi bersemayam di tempat itu. Ya, bahaya sekali. Allah bersama di situ. Kenapa? Karena di dalam Bait Hamikdas Yahudi inilah diletakkan naskah kitab Taurat yang asli, gulungan-gulungan kertas kitab Taurat yang asli itu ada di situ. Ya, maka ini dihancurkan, nggak tersisa. Lalu mereka klaim apa? Itu Masjidil Aqsa yang sekarang ada itu berdiri di atas reruntuhan Bait Suci Sulaiman yang ketiga. Ya, jadi kiblat-kiblat orang-orang terdahulu itu begitu, selalu apa? Ada benda-benda yang dianggap sakral. Kalau dalam Islam tidak begitu, ya. Ka'bah dijadikan sakral, dijadikan suci bukan karena zatnya, tapi karena itu ketetapan Allah, perintah Allah. Maka ketika Umar bin Khattab pernah terjadi kan? Ya, ketika mau mencium Hajar Aswad, dibilang apa? Kalau bukan karena Allah, karena Rasulullah perintahkan kita untuk cium engkau, saya nggak mau cium. Batu kita cium mau ngapain? Ya kan? Tapi karena itu perintahnya Nabi, Allah wahyukan, ya. Maka ada sunnah mencium Hajar Aswad. Kalau nggak bisa mencium, cukup dengan memberikan isyarat lambaian tangan. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi dinyatakan Hajar Aswad itu adalah yaminullahi fil ard. Nah, kita bisa berdebat, ya, nggak selesai-selesai mengartikan apa maksud yaminullah, tangan kanannya Allah. Nah, itu di luar nalar kita. Tapi redaksi hadis menyatakan demikian. Ya, kita yang jelas taslim, menerima riwayat teks itu sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan orang yang berbaiat misalnya. Wajhullah, ada wajah Allah misalnya. Ya, kita terima redaksi seperti itu, taslim maknanya. Ya, mengisbat sifat Allah memang seperti itu, tapi tidak menyerupakan dengan makhluknya. Maka kalau itu ada keistimewaannya, Nabi perintahkan kita untuk mencium Hajar Aswad, ya kita cium. Kalau nggak ada perintahnya, kata Umar, ngapain gue cium? Ya, artinya apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya, kemudian Masjidil Aqsa itu sakral dan sucinya karena Allah yang menetapkan keharamannya atau keagungannya, bukan karena zatnya sendiri. Bapak Ibu rahmati Allah, maka itulah nilai tauhid ini luar biasa, ya. Maka tadinya orang menyembah banyak Tuhan, berhala-berhala di sekitar Ka'bah, dihancurkan oleh Nabi SAW ketika Fathu Makkah. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Tadinya orang menyembah patung, berhala ini, macam-macam simbol oknum ini, icon-icon, ya. Maka diganti dengan apa? Cukup kamu menyembah Allah, mengesahkan Allah, tapi kamu disatukan dengan satu arah kiblat yang sama. Jadi Ka'bah itu bukan artinya kita menyembah batu. Assalamualaikum. Ada orang mengatakan di luar Islam,
Oh, itu orang Islam juga nyembah batu. Ka'bah itu kan batu. Kamu nyembah sholat menyembah arah kiblat itu artinya nyembah batu ya. Ente musyrik juga dong. Enggak, itu bukan kita menyembah batu. Itu titik ordinat saja, titik ordinat untuk menyatukan seluruh umat Islam di dunia ini. Sholatnya semua menghadap ke arah yang satu. Nah, arah yang satu itu, titik ordinat itu ada simboliknya. Simboliknya adalah bangunan kubus Ka'bah. Di dalamnya, wala satu pun ada benda ya yang kita nyatakan ini adalah representasi Tuhan bersemayam di situ. Nggak ada. Ya. Itulah tauhid Islam itu seperti itu, luar biasa ya. Kita tidak menyembah materi, kita tidak menyembah batu, tidak menyembah ikon-ikon yang ada diletakkan di situ, enggak ada. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa makna pemindahan arah kiblat ini? Islam ini adalah risalah yang independen. Risalah yang independen, artinya mandiri. Islam ini bukan cabang Yahudi, bukan cabang Nasrani, bukan. Islam itu adalah agama asal yang Allah wahyukan. Allah tetapkan kepada seluruh nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemindahan kiblat menegaskan ummatan wasata. Apa makna ummatan wasata nanti kita bahas. Yang ketiga adalah ketaatan kepada Allah. Ya, itu di atas rasional kita. Ya, kita tidak perlu untuk ribut tentang tuduhan-tuduhan orang tentang arah kiblat ini. Yang penting apa? Kita bersolat itu menghadap kiblat sesuai dengan yang diarahkan oleh Allah Subhanahu. Inilah puncak kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pelajaran berikutnya hari ini dirahmati Allah ya, walaupun pemindahan arah kiblat dari Masjidil Aqsal Haram sudah terjadi ya, tetapi itu tidak menghapus ya keimanan kita, ajaran Islam kita yang menetapkan bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat sakral, tempat yang suci bagi umat Islam. Ya, dia tetap tempat suci umat Islam. Dia tetap menjadi kiblat pertamanya umat Islam. Dia dalam nas-nas hadis sudah ditetapkan oleh Rasulullah sebagai masjid rumah Allah kedua yang ada di muka bumi. Nabi perintahkan kita untuk sholat di Masjidil Aqsa, berlaku sampai hari kiamat. Nabi sebutkan keutamaan sholat di dalamnya, berlaku sampai hari kiamat. Nabi bahkan perintahkan sahabat dan umatnya untuk ya berziarah dan bahkan tinggal di tempat itu. Ada hadis-hadisnya, kalau kita bicara nanti panjang lebar ya, tidak mungkin dalam kesempatan kali ini ya. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW menyampaikan apa? Kisah Nabi Sulaiman itu ketika peresmian ya, renovasi Masjidil Aqsa itu beliau berdoa kepada Allah 3 permohonan. 1, ya Allah, jadikan aku ya pemilik kekuasaan kerajaan yang tidak akan lagi engkau berikan kepada yang lain. Maka disinilah hikmahnya kenapa ya kehebatan, keagungan kerajaannya Nabi Sulaiman, infrastrukturnya yang begitu hebat dibangun. Kan Al-Quran menggambarkan itu kan hebat tuh, istananya ya, gedung-gedungnya tinggi, kemudian infrastrukturnya hebat-hebat. Itu kemudian dihancur, tidak tersisa lagi. Supaya apa? Ada hikmahnya apa? Itu salah satu bagian dari jawaban Allah atas doa Nabi Sulaiman, supaya nggak ada yang bisa meniru peradaban yang dibangun oleh Nabi Sulaiman, peradaban fisiknya. Artinya blueprintnya udah dimusnahkan, ya kira-kira begitu, hilang. Nah, termasuk bait suci Sulaiman yang ketiga yang diklaim oleh Yahudi, syarat untuk datangnya Mesias di akhir zaman. Ya, Mesias menurut keyakinan Yahudi itu kalau dalam Islam namanya Masih Dajjal.
Jadi Dajjal itu nanti akan diikuti oleh Yahudi itu. Itu syaratnya harus berdiri dulu, tegak dulu bait suci Sulaiman yang ketiga. Nah, kalau dalam tradisi Kristen bilang, ajaran mereka mengatakan itu syarat nanti akan turunnya Nabi Isa kembali, ya, dihidupkan Allah di akhir zaman untuk membangun kerajaan Tuhan di muka bumi. Kalau dalam Islam, ya, tidak seperti itu. Nah, inilah yang kemudian tentang hal-hal yang berlaku apokaliptik dalam ajaran-ajaran agama tadi, ini semua dinasakh oleh Islam, ya. Jadi Aqsa dikembalikan narasinya sebagai kiblat pertama umat Islam. Aqsa adalah salah satu dari 3 masjid yang dianjurkan untuk kita sholat dan ziarah di sana, dan membela kesucian Masjidil Aqsa adalah bagian dari akidah, bukan sekedar nostalgia sejarah ketika kita membaca ayat tentang Isra Mi'raj. Di sini sudah ada peringatan Isra Mi'raj, ya. Ya kan? Kemarin penceramahnya teman saya, Cerdas Ad. Itu, ya, masa kita baru ingat Masjidil Aqsa ketika peristiwa Isra Mi'raj? Ya. Padahal Nabi itu apa? Mengenang Masjidil Aqsa. Waktu itu Masjidil Aqsa kan masih di bawah penjajahan Romawi, Pak. Ya, di Romawi itu, karena Nabi hidup semasa dengan Kaisar Heraklius, Kaisar Roma, Romawi Timur, ya. Heraklius ini yang disurati oleh Nabi ketika setelah perjanjian Hudaibiyah, sebelum Fathu Makkah, dikirim surat supaya masuk Islam. Nah, itu di bawah penjajahan Romawi. Nabi sudah perintahkan umat Islam suruh pergi ke sana, sholatlah di sana. Ya, Nabi selalu menganjurkan seperti itu. Bahkan 3 kali peperangan, perang Mu'tah, perang Tabuk, dan 1 pasukan yang dikirim pada saat Nabi sakit menjelang wafatnya, itu adalah pasukan dipimpin Usama bin Zaid untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari Romawi. Kurang apa Rasulullah? Ya, kenangannya, harapannya, cita-citanya. Kenapa? Beliau ingin mewujudkan alamiyatul risalatil islamiyah dengan apa? Dengan membebaskan Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa perlu dibebaskan? Karena itu mandat ilahi. Ayat Isra Mi'raj tahun 10 kenabian, Nabi Isra Mi'raj terus dibaca sampai Nabi wafat, sementara Masjidil Aqsa-nya di bawah penjajahan asing, belum menjadi wilayah kekuasaan umat Islam. Maka itu diwasiatkan kepada khalifah-khalifah pengganti Rasulullah untuk melanjutkan usaha mewujudkan strategi. Ya, Nabi itu punya Renstra. Ya, tiap kementerian ini kan punya Renstra, ya. Nah, Nabi itu untuk membebaskan Masjidil Aqsa sebagai bagian dari akidah Islam, Nabi menetapkan rencana strategis pembebasan Masjidil Aqsa, yang itu kemudian diwujudkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan Nabi sudah menyatakan dalam riwayat Shaddad bin Aus, ketika ditanya, "Ya Rasulullah, apa saja tanda-tanda kiamat?" "Uqdud sitan baina yaday sa'ah." "Ya Rasul, spill dong." Apa spill? Ini bahasa anak muda zaman sekarang. Ya, bocorinlah dikit-dikit tanda kiamat itu apa sih? 6 aja deh, kan? Kata Nabi, yang pertama adalah mauti. Wafatnya saya itu 1 pertama tanda kiamat udah dekat. Itu Nabi meninggal, wafat itu tanda pertama kiamat itu. Ya, itu saja Nabi sudah bilang kiamatnya sudah dekat. Apalagi sekarang udah 1400 tahun. Kiamatnya lebih dekat lagi. Ya kan? Yang kedua, kan Nabi bilang apa? Setelah tanda kiamat itu 1 wafatnya Nabi, yang kedua Fathu Baitul Maqdis, pembebasan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Dan itu kemudian terbukti 5 tahun setelah Nabi wafat, tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem dengan damai. Penyerahan kunci gerbang Yerusalem diserah terimakan langsung oleh Uskup Agung Yerusalem, namanya Uskup Soporinus. Umar membuat perjanjian Ilia, perjanjian damai yang ditandatangani oleh Umar bin Khattab selaku khalifah,
yang disaksikan oleh Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Abdurrahman bin Auf, dan sahabat lainnya. Ada 6 saksi di situ di prasasti piagam Umar bin Khattab itu, menjamin semua pemeluk agama ahlul kitab bebas beribadah di Baitul Maqdis, menjamin syiar agama mereka tidak akan mengubah gereja-gereja mereka menjadi masjid. Ya, makanya Umar ketika ditawarin sholat, waktu itu Masjidil Aqsa baru dibersihin, masih kotor, masih dulu jadi apa? Jadi tempat buang sampah, tempat apa namanya, kotoran kuda apa, tempatnya di sana, ya. Jadi kandang-kandang gitu, nggak terurus. Nah, lalu kemudian Umar ditunjuki jalan menuju Masjidil Aqsa itu oleh tokoh Yahudi yang masuk Islam, Abdullah bin Salam. Inilah lokasi, ya, Masjidil Aqsa, tempat Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sudah melihat tempat itu sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Rasul SAW. Maka itu dibersihkan. Makanya Umar sebelum itu bisa dijadikan tempat sholat, sudah masuk waktu sholat ditawarin, wahai khalifah, silakan kamu sholat, boleh kita izinkan kamu sholat di dalam gereja ini. Nah, gereja itu sekarang namanya Holy Sepulchre, ya, itu gereja kiamat. Gereja kiamat itu artinya apa? Gereja tempat lahirnya Nabi Isa dan tempat dulu dimakamkannya Nabi Isa setelah disalib menurut versi Kristen. Nah, setelah disalib, ya, dikuburin di situ, kemudian beliau setelah beberapa hari itu dinaikkan ke langit. Nah, itu versi Kristen, namanya kenaikan Isa al-Masih. Kalau dalam versi Al-Quran tidak begitu. Yang disalib bukan Nabi Isa, apalagi Nabi Isa nggak pernah dikubur, kan begitu. Jadi masih hidup di langit, tempat yang Allah tentukan. Kita tidak tahu di mana lokasinya, wallahu a'lam. Dan tanda akhir zaman menjelang hari kiamat adalah turunnya Nabi Isa ke bumi, sebagaimana dalam hadis-hadis sahih dari baginda Rasul SAW. Dia akan turun di pintu, di gerbang timur, di menara gerbang timur kota Damaskus. Ulama ada yang menjelaskan itu adalah menara yang sekarang nempel dengan Masjid Bani Umayyah di pusat kota Damaskus. Ya, ada lagi yang mengatakan bukan di situ, tapi menara timur gerbang Damaskus itu adalah sebuah wilayah benteng. Di situ ada menara, dikumandangkan azan setiap waktu sholat, tapi itu bukan masjid. Ya. Nah, disitulah tempat yang digadang-gadang menjadi tempat turunnya Nabi Isa alaihi salam, karena di situ banyak dihuni oleh mayoritas penduduk Kristen. Ya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terakhir apa pelajaran dari peristiwa pemindahan arah kiblat ini? Nah, menarik. Ya, kalau tadi sejarah. Nah, sekarang kita mulai bicara tentang peradaban. Sedikit saja. Kurang lebih 3 menit. Di tengah-tengah ayat itu, ya, perintah pemindahan arah kiblat itu Allah menyatakan apa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Ya. Justru ada ayat Allah sisipkan pernyataan, kami jadikan dengan pindahnya arah kiblat itu, kami jadikan kamu wahai umat Rasulullah, umat Islam, sebagai umat terbaik, umat pertengahan, umat yang adil, umat yang seimbang. Ya. Ini apa maksudnya? Kok umat wasatan yang lalu kemudian kita terjemahkan jadi istilah wasatiyatul Islam, Islam tengahan. Islam wasatiyah itu, ini asalnya dari peristiwa pemindahan kiblat. Apa sih maksudnya itu semua? Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa konsep ummatan wasatan muncul di tengah-tengah konteks ayat pemindahan kiblat? Karena kiblat adalah simbol orientasi hidup
Maka, ya ini maka Allah tegaskan, kalian wahai umat Islam itu bukan umat pengekor, bukan umat yang asal jiplak, tetapi kalian adalah umat penengah yang adil. Islam bukan jiplakan copy paste dari Yahudi, Islam bukan jiplakan copy paste dari Nasrani. Islam adalah Islam yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, blueprintnya jelas, arahannya jelas, mandiri, tidak mengikuti ajaran-ajaran sebelumnya, ya. Dan ini bisa dibuktikan, ya, dibuktikan. Siapa? Bani Israel Yahudi ini dengan umat Nasrani itu banyak melakukan penyimpangan. Maka penyimpangan inilah Islam itu sebagai antitesa dari dua penyimpangan ekstrim. Ada, kalau kita bicara sekarang ekstrim kanan, ekstrim kiri, itu ada dalam Al-Quran. Kita baca setiap hari dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan lurus, itu jalan wasat. Jalan tengah itu adalah Islam, sebab Islam ini jalan yang paling adil, paling baik, paling seimbang, ya, yang paling istimewa, ya, ya, paling apa namanya, bernilai, ya. Tapi kita, inilah kehebatan Islam ini. Kalau Yahudi itu mengklaim mereka paling baik, tapi mereka itu eksklusivitasnya sangat tinggi, ya, formalitas hukumnya sangat keras, hampir tidak ada mereka bicara tentang aspek spiritual, semua bicara semua formal, hukum. Salah satunya apa? Genosida yang terjadi di Gaza, ya, kemarin itu dalam bisa ditemukan akarnya dalam kitab Taurat Yahudi. Dalam ajaran Yahudi itu diajarkan siapa yang menghalangi jalan kamu, ya, menjadi penentang kamu sebagai apa? Anak-anak Tuhan lah, kekasih Tuhan lah dan sebagainya, maka habisi, ya, habisi mereka, siapa saja yang menentang kamu. Maka dalam kisah-kisah di dalam Taurat itu apa? Ada dua suku Yahudi hilang. Kenapa? Karena digenosida oleh sesama mereka sendiri. Ada banyak perkampungan bangsa-bangsa lain yang ada di Palestina yang dihabisi, disikat habis, tidak tersisa, dibunuhi oleh bangsa Yahudi. Jadi ajaran itu ada, kekerasan atas nama agama itu ada dalam Taurat itu. Nah, inilah menurut sejarawan Barat tradisi kekerasan, ya, atas nama Tuhan, ya, itulah yang dijadikan landasan bagi perang salib. Kan orang heran, Pak, loh, ajaran Kristen, mohon maaf ya, itu kan mengajarkan kasih sayang, lembut, jangan kamu begini. Tapi kenapa dia bisa melakukan pembunuhan, pembantaian tentara salib itu yang mengatasnamakan Isa alaihi salam, kok bisa melakukan pembantaian selama perang salib? Bukan hanya 100 tahun pertama, tapi sampai abad ke-15. Itu perang salib terakhir itu abad 15. Ya. Itu. Kok bisa melakukan itu? Itu dalam menurut sejarawan dan teolog dari Amerika, dia meneliti bahwa dunia Kristen itu dulu dipengaruhi oleh doktrin-doktrin Yahudi tentang pasal pembantaian dan genosida bagi para penentang Yesus, anti-Christ, termasuk di situ dituduhkan kepada umat Islam. Nah, klaim-klaim inilah kemudian yang berbahaya bagi umat manusia. Maka Islam dijadikan oleh Allah, disyariatkan untuk apa? Menjadi jalan tengah, antitesa dari keduanya,
bukan seperti kerasnya Yahudi dan tidak seperti lembeknya Nasrani. Ini dua kutub yang berbeda, kontras. Yahudi dengan Kristen beda, kontras. Ya, satu klaim eksklusif, hukumnya itu jadi panglima keras kepada manusia, ya. Sementara dalam Kristen itu apa? Spiritualitas yang ditonjolkan, kasih, agama kasih, ya. Nah, maka itu Islam hadir sebagai apa? Ajaran wasaton, ummatan wasaton. Artinya apa? Antara spiritualitas, ruhaniyah dan syariat bisa beriringan sejalan. Kasih sayang betul ada dalam Islam, tapi juga ada keadilan. Orang pencuri, Pak, ya, pembunuh, ya kita nggak bisa berkasih sayang, kita abaikan, kita lupakan kejahatannya. Harus ditegakkan dulu hukum keadilan. Tapi keluarga, kalau sudah ada putusan vonis hukuman mati, keluarga bisa diberikan kasih pilihan. Anda mau tetap terus menegakkan hukum kisos atau memberi pengampunan dengan menerima kompensasi bayar diat. Ya, keluarga pelaku misalnya siap untuk membayar kompensasi diat berapapun yang diminta oleh keluarga korban, bisa diampuni, terima diat. Nah, itu baru dikasih opsi, tapi harus tegakkan dulu keadilan, jelas hukumnya, ya. Maka Islam itu seperti itu, ada kasih sayang, ada keadilan, ada kombinasi keseimbangan antara akal dengan wahyu. Inilah ciri khas Islam. Bukan timur, bukan barat, bukan Yahudi, bukan jiplakan Yahudi, bukan Nasrani. Inilah agama Islam. Dia adalah sistem kehidupan. Dia adalah mindset, ya, blueprint yang Allah ciptakan untuk mengatur kehidupan umat manusia agar apa? Kita selamat dari jebakan-jebakan ekstremitas. Ya, kita juga selamat dari apa? Belenggu yang dapat membuat umat manusia ini tidak bisa berjalan dengan baik. Maka itu Al-Quran mengajarkan ayat tentang wasatiyah, tegas pada keadilan, lembut pada kemanusiaan, tapi tetap konsisten kepada prinsip-prinsip yang ada dalam agama. Demikian yang dapat kami sampaikan, ya, 1 jam kurang lebih. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, bagi kita semuanya. Jadi pelajaran tentang pemindahan arah kiblat di bulan Sya'ban ini sangat luar biasa. Bukan hanya kita mengenang masa lalu, nostalgia sejarah, tapi juga mengambil ibrah dan pelajaran untuk kehidupan kita masa kini, meneguhkan akidah, meneguhkan syariat kita, meneguhkan makna bagaimana kita membangun peradaban yang gemilang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.